Masih bersama saya Maido Pelfrina di rumah Pilkada. Saudara, Komisi Pemilihan Umum KPU Jakarta menggelar rekapitulasi hasil Pilkada Jakarta di Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Penghitungan suara dilakukan dengan mencocokkan data dari formulir C hasil dengan foto formulir C hasil yang diunggah di aplikasi Sirekap. KPU menargetkan penghitungan suara di tingkat kecamatan dan kabupaten atau kota dilakukan pada 28 November hingga 6 Desember 2024. Sementara di tingkat provinsi, penghitungan suara dilakukan mulai dari 30 November hingga 9 Desember. Komisi Pemilihan Umum KPU Jakarta mulai melakukan rekapitulasi penghitungan surat suara pilkada di Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Seperti apa penghitungannya, kita simak laporan dari jurnalis Kompas TV Claudia Carla dan juga juru kamera Handil berikut ini. Saudara, proses pemungutan suara telah berlangsung pada 27 November 2024 dan mulai pada tanggal 28 November 2024 proses rekapitulasi suara telah berlangsung secara serentak di sejumlah kecamatan di wilayah Indonesia. Nah, salah satunya juga yang sekarang atau hari ini sedang dilakukan di Kecamatan Menteng yang ada di wilayah Jakarta. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana proses rekapitulasi suara di Kecamatan Menteng, sudah bersama dengan saya Komisioner KPU DKI Jakarta, yaitu Pak Dodi Wijaya. Selamat siang Pak Dodi. Ya, selamat siang, Pak. Ya, Pak Dodi, untuk hari ini Bapak mengunjungi Kecamatan Menteng ya Pak, untuk dalam rangka apa Pak? Ya, hari ini kita menyaksikan proses rekapitulasi hasil perolehan suara yang dilakukan secara terbuka oleh Panitia Pemilihan Kecamatan yaitu PPK di Kecamatan Menteng. Itu dilakukan setelah menerima seluruh kotak suara dari KPPS kepada PPK melalui PPS. Dalam kondisi yang tersegel, kita bisa lihat kondisi kotak suaranya juga tersegel dan dari semua kelurahan ini seperti contoh ini di Kelurahan Kebon Siri, masing-masing dari TPS-nya sudah kita buat secara berurutan dari TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, 5, 6 dalam kondisi tersegel, kita pastikan dalam kondisi baik. Nah, nanti kotak suara ini akan dibawa ke tempat rekapitulasi di depan, disaksikan oleh saksi dan pasangan calon. Kotak suara akan dibuka dan formulir C hasil nanti akan dipasang di papan pengumum kemudian dibacakan satu persatu data dari data pemilih, pengguna hak pilih sampai dengan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon. Nanti akan ditampilkan di sini dan diupdate dalam Sirekap. Itu hasil perolehan suaranya nanti bisa di cross check. Nanti tim saksi akan membawa formulir C hasil salinan. Nah, jadi data yang dibacakan oleh PPK akan dikonfirmasi oleh saksi pasangan calon dan Panwas tingkat kecamatan dengan menggunakan C hasil salinan. Kalau sudah sesuai, nanti akan dinyatakan sah dan berlanjut ke nomor TPS atau kotak TPS berikutnya. Seperti itu mekanismenya, Pak. Kalau untuk Kecamatan Menteng sendiri ini, hingga hari ini sudah di kelurahan apa Pak yang sudah selesai direkap? Ya, hari ini Kelurahan Menteng ya. Kelurahan Menteng baru 20 TPS dari pagi jam 9 ya sampai dengan pukul 11.30 tadi 20 TPS dan berjalan lancar dan kondusif ya, karena datanya lengkap, saksi juga membawa data, jadi ini memudahkan kita untuk melakukan monitoring dan kontrol dari proses rekapitulasi. Itu. Kalau untuk total TPS yang ada di Kecamatan Menteng ini berapa Pak, dan targetnya ini untuk rekapitulasi di tingkat kecamatan itu akan selesai pada tanggal berapa? Ya, Kecamatan Menteng 125 TPS nanti diperkirakan hari Senin itu akan selesai tanggal 2 Desember. Kalau memang bisa lebih cepat, ya tentu kami berharap prosesnya yang prinsip adalah transparan dan semua perolehan suara itu dicatat, dipastikan dihitung dengan tepat dan tidak ada kesalahan baik prosedur maupun perselisihan hasil di tingkat TPS seperti itu. Baik, terima kasih banyak Pak Dodi atas informasinya. Semoga proses rekapitulasi berjalan lancar dan sesuai dengan target dari KPU sendiri ya Pak. Terima kasih.
Demikian saudara informasi ataupun laporan dari Pak Dodi Wijaya secara langsung dari kantor kecamatan yang ada di Menteng ini. Untuk proses rekapitulasi sendiri dilakukan secara berjenjang seperti tadi penjelasan dari Pak Dodi, yaitu mulai dari jenjang kecamatan, kemudian kabupaten dan kota, sehingga akhirnya nanti akan diumumkan untuk hasil dari rekapitulasi suara. Saya Claudia Carla dan juga Hanil, Kompas TV Jakarta. Rekapitulasi perolehan suara Pilkada Jawa Tengah di tingkat kecamatan mulai dilakukan hari ini, Jumat 29 November 2024. Rekapitulasi perolehan suara Pilkada Jawa Tengah di Kota Solo dilakukan di Kecamatan Banjarsari dan juga Laweyan. Untuk di Kecamatan Banjarsari, rekapitulasi dilakukan di 2 kelurahan. Rekapitulasi dilakukan secara cepat dengan disaksikan Bawaslu serta saksi dari paslon. Proses rekapitulasi juga melibatkan petugas PPS. Untuk hasil rekapitulasi bisa dipantau langsung melalui media sosial dan juga laman resmi KPU. Untuk mengetahui proses rekapitulasi perolehan suara Pilkada Jakarta dan juga Pilkada Jawa Tengah, kita terhubung dengan dua jurnalis Kompas TV, ada Malaika Kridaman di Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, dan juga Widi Nugroho di Kecamatan Banjarsari, Solo, Jawa Tengah. Kita menuju ke Malaika terlebih dahulu. Malaika, sudah sejauh mana proses rekapitulasi perolehan suara Pilkada Jakarta yang digelar di Kecamatan Tanah Abang? Ya, Maidop dan juga saudara, hari ini merupakan hari kedua proses rekapitulasi suara sekota Jakarta Pusat. Dan hingga saat ini sudah ada 2 kelurahan yang dalam proses rekapitulasi di Kecamatan Tanah Abang, termasuk Kelurahan Gelora dan Kelurahan Kebon Kacang. Untuk Kelurahan Gelora dari 5 TPS ini semuanya sudah berlangsung proses rekapitulasinya dan sudah selesai dilakukan. Sedangkan untuk Kelurahan Gelora dari 33 TPS ini hingga saat ini masih dalam proses rekapitulasi untuk 17 TPS pertama. Setelah 2 kelurahan telah selesai di rekapitulasi, masih ada 5 kelurahan lainnya, termasuk Ben Hill, Karetengsin, Kebon Melati, Petamburan, dan juga Kampung Bali. Untuk penghitungan suara di tingkat kecamatan ini akan dilaksanakan selama sekitar 6 hari terhitung sejak awal mulainya proses rekapitulasi yang sudah dimulai sejak tanggal 28 November lalu. Artinya akan dilaksanakan atau target selesainya adalah pada tanggal 6 Desember 2024. Dan untuk rekapitulasi suara ini juga dilakukan manual dan berjenjang, artinya dari pihak dari TPS hingga ke KPU nasional. Dan pihak KPU nasional juga sudah mengatakan bahwa atau menegaskan bahwa tidak akan ada quick count atau perhitungan cepat karena KPU akan mengedepankan prinsip akurasi dan efisiensi meski memakan waktu yang jauh lebih lama. Untuk KPU DKI Jakarta juga menginformasikan bahwa form C1 dari seluruh TPS di Jakarta sudah rampung diunggah, artinya masyarakat kini juga sudah bisa memantau hasil perhitungan suara lewat pilkada2024.go.id yang akan juga diumumkan pada tanggal 16 Desember 2024. Bisa Anda lihat saudara dan juga Maido di belakang saya, ini adalah ruangan proses rekapitulasi yang hingga saat ini masih juga berlangsung. Untuk kendala dari para pihak-pihak yang berwenang ini juga tidak terlalu banyak. Tadi saya sempat bertanya juga, namun kendala dari formulir yang hanya ada kendala dari formulir yang tidak diunggah secara sempurna, di mana terfoto tidak sempurna dan kurang pencahayaan. Namun pihak masyarakat masih bisa melihat atau mengakses penghitungan suara lewat pilkada2024.go.id. Demikian. Ya, dari Kecamatan Tanah Abang kita bergeser ke Kecamatan Banjarsari di Solo, Jawa Tengah. Widi, sudah sejauh mana proses rekapitulasi perolehan suara Pilkada Jawa Tengah di Kecamatan Solo? Ya, Maidop dan saudara, dikoreksi saat ini saya berada di kantor Kecamatan Jebres di Kota Solo, di mana menjadi salah satu tempat rekapitulasi pemilihan kepala daerah di tingkat kecamatan di Kota Solo ini. Saat ini sudah mencapai rekapitulasi di tingkat kecamatan dilakukan di 5 kecamatan yang ada di Kota Solo, kecuali Kecamatan Banjarsari dilakukan di Kelurahan Manahan, sementara untuk Kecamatan Laweyan dilakukan di Kelurahan Karangasem. Ini dilakukan karena memang ada pertimbangan tempat di mana lebih memadai dilakukan di kantor kelurahan dibandingkan di kantor kecamatan. Dan saat ini proses sudah hampir selesai, artinya
sudah mencapai 30 hingga 40% dari jumlah TPS di masing-masing kecamatan. Artinya dalam 2 hari ke depan ditargetkan rekapitulasi di tingkat kecamatan ini bisa selesai sehingga nantinya bisa dilakukan proses selanjutnya yaitu rekapitulasi di tingkat kota. Dan KPU sendiri mengatakan jika tidak akan ada quick count atau real count yang ditampilkan di kantor KPU, melainkan bisa dilihat di masing-masing kantor TPS di kelurahan masing-masing ataupun di media sosial dari masing-masing TPS dan juga di halaman resmi dari website KPU. Dan untuk saat ini memang kalau kita melihat dari hitung cepat yang sudah dilakukan kemarin dan juga beberapa penghitungan yang dilakukan oleh Bawaslu, memang paslon nomor 1 Andika Perkasa dan Hendrar Priyadi di Kota Solo ini unggul. Namun kami harus masih menunggu proses rekapitulasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Solo sehingga nanti bisa diumumkan secara resmi siapa yang menjadi pemenang pilkada serentak untuk pemilihan gubernur Jawa Tengah di Kota Solo ini. Dan sampai saat ini pun masih dilakukan rekapitulasi oleh petugas yang telah ditunjuk didampingi dari Bawaslu dan juga saksi masing-masing paslon. Baik, Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Winnie Nugroho melaporkan langsung dari Solo, Jawa Tengah, dan sebelumnya ada Malaika Kridaman dari Tanah Abang, Jakarta Pusat. Terima kasih rekan-rekan. Saudara, usai jeda kami punya informasi ada yang menarik dari rumah pemenangan Pramono Rano di antara karangan bunga yang dikirimkan